Siap, Kumen-Kumenin. Jadi hari ini saya ingin memberikan sharing. Terkadang dan endingku itu selalu bertanya, mau jadi pengusaha, mau jadi pengusaha, mau jadi pengusaha. Jadi perlu nggak sih jadi pengusaha? Itu yang akan saya bahas. Dan kesalahan-kesalahan apa yang selalu dilakukan oleh pengusaha, pebisnis pemula? Nah, itu yang ingin saya bahas. Jadi perlu nggak jadi pengusaha? Nah, jawabannya bisa enggak, bisa ya. Balik lagi kepada niat kamu. Nah, niat Kumen mau jadi pengusaha apa enggak? Kalau memang niatnya nggak mau jadi pengusaha, jangan dipaksakan jadi pengusaha. Tapi memang niatnya 100% mau jadi pengusaha, jalankan dengan tekad bulat. Nah, ini saya bisa jelaskan seperti ini. Kenapa nggak harus jadi pengusaha ini? Jadi dalam dunia bisnis itu ada 4 tipe yang menurut analisa saya. 1 adalah pedagang, kedua adalah pengusaha, ketiga adalah pengusaha profesional, keempat adalah profesional. Jadi apa itu pedagang? Jadi kalau pedagang itu menurut saya adalah orang-orang yang hanya memikirkan keuntungan atau cuan. Nah, contohnya apa? Yaitu pedagang-pedagang toko, ya kan? Dia hanya memikirkan cuan, dia jaga tokonya sendiri, pagi dia ke toko, ya kan? Dia gaji karyawan, dia jagain sendiri, siang, sore, Sabtu, Minggu. Nah, terkadang dia tidak bisa mendelegasikan atau memiliki orang untuk menjalankan tokonya. Karena kalau tanpa dia, otomatis tokonya tutup dan dia nggak bisa dapat cuan. Nah, bisa lihat lah beberapa pedagang-pedagang gelodok, kalau bosnya sakit, tokonya yang jaga karyawan dan tidak bisa mendapatkan omset yang besar. Karena melulu mikirnya cuan. Ya kan? Cuan tanpa memikirkan pengembangan toko secara keseluruhan. Tidak mempunyai sistem yang bagus, itu kekurangannya. Ya kan? Nah, setelah itu kita akan bahas lagi terkait pengusaha. Jadi pengusaha itu tidak hanya cuan. Jadi terkadang juga rugi, dia jabanin, dia bisa membuat satu sistem organisasi yang bagus, dia mempunyai visi yang panjang, dia bisa merekrut orang-orang hebat di sekitarnya, dia bisa mendelegasikan tugasnya kepada orang-orang di bawahnya. Itu pengusaha menurut saya. Nah, dan kita balik lagi, apa itu pengusaha profesional? Nah, itu adalah orang-orang pengusaha di bidangnya, seperti halnya pengacara, notaris, kantor akuntan publik, tax consulting, coach, atau apapun itu, saya namakan adalah pengusaha profesional, di mana mereka itu mendapatkan pendapatannya dari keahlian yang mereka miliki. Contoh kalau pengacara ataupun notaris, dia mendapatkan keuangan, mendapatkan profit dari ilmu yang dia dapat, yang dia punya. Jadi contoh kalau bikin akte ataupun konsultan hukum, ada biayanya sekian. Nah, tapi apakah itu bisa didelegasikan? Bisa. Tapi terkadang itu susah. Karena orang terkadang lebih percaya kepada orang yang punya kantor tersebut dibanding dengan anak buahnya. Nah, itu permasalahannya kalau pengusaha profesional. Jadi dia harus selalu ada di tempat. Nah, yang keempat adalah profesional murni. Yaitu profesional yang saya maksud adalah termasuk karyawan. Dia kerja sebagai staff, terus dia naik pangkat sebagai supervisor, dia naik lagi sebagai manajer, terus dia naik lagi sebagai direktur. Nah, jadi ada 4 tipe. Tinggal sekarang dari Kumen, mana yang kalian cocok, mana yang kalian suka. Nah, kalau memang kalian itu adalah seorang akuntan, seorang pengacara, jadilah pengusaha profesional, ya kan? Tapi kalau Anda jadi pedagang, tingkatkan pedagang menjadi pengusaha. Tapi kalau kalian memang
nggak punya bakat atau tidak mempunyai niat menjadi pengusaha, jangan pernah dipaksakan. Jadilah profesional. Nah, ini yang saya maksud, perlukah jadi pengusaha? Menurut saya tidak perlu-perlu banget. Tinggal niat kalian mau menjadi apa. Masing-masing itu mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan. Contoh, sebagai saya compare antara pengusaha profesional dan profesional. Kalau pengusaha-pengusaha kecil, itu kalau secara revenue tidak akan pernah menang kalau kita ngomong itu adalah profesional direktur di suatu perusahaan yang besar. Ya kan? Begitu juga pengusaha profesional. Itu pendapatannya kalau memang dia salah satu pengacara yang top, pengacara yang hebat, kantor notaris yang ramai, itu pendapatannya lebih besar dibanding pengusaha-pengusaha yang biasa. Nah, itu yang compare saya maksud dengan terkait pendapatan yang diterima oleh masing-masing orang. Ya kan, terkadang orang selalu berpikiran bahwa pengusaha yang seperti apa? Anda ini mencari pendapatan atau mencari gaya? Nah, kalau memang orang terkadang menjadi pengusaha itu keren, belum tentu juga. Ngapain keren kalau nggak ada duitnya? Nah, ini dia. Nah, cuman kerugian-kerugian ataupun keuntungan-keuntungan menjadi pengusaha itu apa? Nah, saya akan jelaskan di sini. Oke, kalau pengusaha profesional, meskipun kantor kalian nanti rame, pendapatan kalian itu besar, otomatis ya, itu tidak bisa diwariskan ke anak cucu. Oke. Nah, begitu juga profesional. Kalian punya jenjang yang bagus sampai akhirnya menjadi presiden direktur di suatu perusahaan yang besar. Ya kan? Pasti itu tidak bisa diwariskan ke anak cucu kalian dan mempunyai masa pensiun. Nah, apa kelebihan dari menjadi pengusaha murni? Yaitu bahwa nanti kalau perusahaannya besar, ya kan, perusahaan itu bisa diwariskan oleh anak cucu kalian. Nah, jadi ini yang perlu kalian ketahui, jalan hidup mana yang perlu kalian pilih. Nah, tapi kalau Anda menjadi pengusaha profesional ataupun profesional murni, mungkinkah menjadi pengusaha? Mungkin. Banyak sekali saya lihat pengacara-pengacara top itu mempunyai usaha juga. Misalnya contoh, kita lihat pengacara top Indonesia itu Marcus, ya, mempunyai satu restoran yang sangat terkenal yaitu Pelataran. Ya kan, kita lihat lagi profesional. Jadi profesional yang top di suatu presiden direktur dari suatu perusahaan multinasional, dia bisa join membuka perusahaan lainnya. Ya kan? Dengan menggunakan profesional lainnya. Dan juga anaknya bisa join dengan orang lain karena networking yang dimiliki. Nah, jadi ini yang pemikiran-pemikiran ini yang harus kalian ketahui. Mau jadi apa kalian? Kalau memang mau jadi pedagang, jelas bisa juga, tapi kalian mikirnya cuan doang. Kalau kalian jalan-jalan tidak akan bisa enak. Ya kan? Kalau profesional murni juga sama. Ya kan? Tidak akan bisa jalan-jalan kalau enggak di liburan. Contoh papa saya itu notaris. Ya, salah satu notaris ternama di Jakarta. Nah, kalau papa saya itu liburan, kalau liburannya tidak pas jadwal liburan, itu jam 3 pagi itu klien telepon terus. Kenapa? Karena orang bertanya, karena keahlian papa saya milikin. Beda kalau kita pengusaha. Kalau pengusaha murni, jelas kalian bisa merekrut orang-orang hebat di sekitar Anda. Ya kan? Anda bisa memiliki karyawan yang lebih hebat dari Anda. Dan kalau Anda liburan, kalau Anda sudah mempunyai sistem yang bagus di perusahaan, SOP yang bagus, kalian bisa mendelegasikan tugas kepada orang lain dan bisa merekrut orang yang lebih hebat dari Anda, otomatis itu akan menjadi passive income Anda. Kalau Anda liburan, nggak perlu lagi ngurusin kantor, karena kalian punya anak buah atau profesional yang kalian hire. Nah, itu dia. Jalan apa yang ingin Anda tempuh. Jangan memaksakan kalau memang nggak
punya niat untuk jadi pengusaha. Karena masing-masing punya kekurangan, masing-masing punya kelebihan. Nah, kalau kekurangan pengusaha apa? Yang pasti, nanti kalau usahanya berkembang, kalian butuh modal, dan modal. Kalau profesional pengusaha ataupun profesional pasti tidak butuh modal untuk berdagang, untuk membeli barang. Ya. Nah, jadi ini jabaran yang ingin sampaikan kepada komandan-komandan yang ingin memulai bisnis pemula, dan tidak akan ada kegagalan untuk menjadi pengusaha di akhir. Jalani aja sesuai keinginan kalian. Nanti kalau memang ada niat untuk menjadi pengusaha, anytime Anda bisa menentukan jalur mana yang komandan-komandan mau. Oke, tadi saya sudah jelaskan ya. Nah, sekarang kalau memang mempunyai niat untuk menjadi pengusaha, jelas banyak hal-hal yang perlu kalian pahamin. Di sini saya akan memberikan 3 hal penting yang harus diketahui untuk kalian baru memulai usaha agar tidak gagal di kemudian hari. Oke, yang pertama, yang pasti keuangan pribadi jangan digabungkan dengan keuangan perusahaan. Itu banyak sekali saya menemukan mereka itu keuangan pribadinya digabungkan dengan keuangan perusahaan. Itu saya jamin 1000% gagal. Jadi kalau kalian membuat usaha dengan modal misalnya 1 miliar, gunakan uang 1 miliar itu untuk diputar. Ya kan? Beli barang, beli modal, terus kalian kerja mendapatkan gaji, ya kan? Nah, dengan gaji ini dipisahin itu masuk keuangan pribadi. Nah, kalau gajinya masih setiap 10 juta ya kita sesuai kemampuan kita, jadi ini bisa berkembang. Nah, tapi kalau kalian menggabungkan keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan, nanti kelihatannya untung, terus uang ini dipakai untuk kepentingan pribadi, beli hal-hal konsumtif. Lama-lama perusahaannya untung, kelihatan untung, tapi uangnya nggak ada. Karena habis untuk kebutuhan-kebutuhan kita yang konsumtif. Nah, itu dia. Nah, yang kedua, terkadang pebisnis pemula itu selalu ingin mengerjakan sendiri. Yang tadi saya bilang, nah, kalau ingin mengerjakan sendiri, jadilah pedagang. Ya kan? Jadilah profesional pengusaha. Jadi kalau kalian ingin menjadi pengusaha, kalian harus berani untuk menggaji orang. Ya kan, kalau perusahaannya udah mulai maju, ya kan, kalian harus menggaji orang untuk menentukan posisi-posisinya. Kenapa? Karena satu, kalau dengan menggaji orang, besok-besok perusahaan udah maju, kita harus memisahkan antara finance. Nah, finance pun itu akan dibagi lagi, finance accounting, finance AP dan finance AR. Ada accounting sendiri, ada tax sendiri. Nah, ada purchasing sendiri, ada sales sendiri. Nah, kita sebagai pengusaha itu harus merekrut orang-orang itu. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu itu secara sendiri. Masa kita telepon customer, bikin quotation sendiri, bikin invoice sendiri. Nah, itu dia, itulah kelebihan pengusaha. Kita bisa meng-hire orang-orang yang hebat di sekitar kita. Jadi poin kedua, jangan takut untuk menggaji orang. Nah, untuk membuat perusahaan kalian menjadi lebih besar. Tapi kalau perusahaannya belum berkembang, ya jangan menggaji orang. Bisa menggaji orang yang bisa membantu Anda. Contoh misalnya baru mulai usaha, ya kita bisa menggaji 1 orang yang incas di accounting dan finance sekaligus. Nanti baru udah maju, baru dipecah lagi. Nah, kalau udah maju lagi, baru hire HRD untuk rekrutmen. Awalnya kita rekrut sendiri. Nah, jadi itu poin nomor 2 yang ingin saya jelaskan kepada komandan-komandan. Yang ketiga, nah ini yang paling penting ini. Terlalu banyak bidang yang dikerjakan. Itu banyak sekali yang saya lihat pengusaha-pengusaha muda itu tidak fokus pada bidangnya. Mau jadi pengusaha atau mau gaya-gayaan. Ya kan, kalau kalian mau jadi pengusaha, misalnya saya pengusaha fashion. Fokus aja di fashion sampai perusahaan Anda itu menjadi nomor 1. Cari bidang-bidang yang kalian cintai, yang membuat kalian kalau kerja itu tidak capek. Atau mencari bidang-bidang yang mempunyai kesempatan
untuk menjadi nomor 1 atau 5 besar. Nah, itu dia poinnya. Ya kan? Nah, jadi kalau kalian itu tidak fokus, tidak akan besar perusahaan kalian. Karena apa? Saya banyak melihat tuh, saya beberapa orang itu konsultasi dengan saya, mentor dengan saya. Kobas, saya tuh punya perusahaan snack, saya punya perusahaan fashion, saya perusahaan jual beli aspal, saya punya perusahaan. Loh, saya bingung. Perusahaan ini banyak banget, padahal yang dikerjakan apa? Kecil. Sedangkan kalian kecil itu berarti kalian tidak fokus. Mana dari perusahaan-perusahaan kalian itu yang mau dibesarkan? Pilihlah salah satu perusahaan atau bidang yang kalian cintai tadi untuk menjadi nomor 1. Fokus. Kalau ditawarin kerjaan yang tidak pada bidangnya, ya jangan diterima. Jangan mau ngerjain. Kecuali nanti kalau kalian sudah menjadi perusahaan yang besar, mau main di bidang lain, monggo silakan. Nah, tapi kalau mau expand pun, kalian harus memilih expand usaha yang memang mirip. Contoh kayak saya di dunia IT, dulu jualan printer, ya kan, kita bisa lagi expand di jualan komputer, kita bisa expand lagi di jualan server. Kita bisa expand lagi, yang paling top adalah di jualan solusi. Nah, terus kita bisa expand lagi di jualan software. Nah, itu yang saya maksud ekspansinya adalah ke bidang-bidang extension yang masih berkaitan dengan bisnis kita. Nah, itu jadi 3 hal itu kumen-kumenin yang harus tahu dan harus paham untuk jika mempunyai niat untuk menjadi pengusaha. Jangan salah, ya kan? Jangan karena ingin gaya jadi pengusaha. Yang penting adalah dari awal sebelum menjadi pengusaha adalah keuntungan yang harus kita dapat dulu. Nah, setelah keuntungan kita, hidup kita udah bagus, kita udah mempunyai modal mental dan modal uang, baru kita bisa mampu untuk berusaha. Ya kan? Jadi tidak penting banget menjadi pengusaha. Kalian bisa menjadi pengusaha profesional yang top. Kalian bisa menjadi profesional yang top. Kalian bisa jadi pedagang yang top. Dan nanti akhirnya pun setelah kalian punya niat bisa menjadi pengusaha murni. Nah, jadi inilah yang ingin saya sampaikan kepada komunitas berdasarkan pengalaman saya selama menjadi pengusaha. Semoga konten saya yang kali ini bisa membuka mata pikiran kalian dan bisa untuk menjadi pegangan apabila ingin memulai usaha. Semoga komunitas selalu sehat, sukses, bahagia, dan tentu banyak rezekinya. Salam Bengis.